7 tahun dewa telah berlalu setelah Dewa Zeus mengangkat Pollux dan Castor menjadi rasi bintang Gemini. Melihat ke bawah bumi, Dewa Zeus melihat seorang gadis yang sangatlah cantik jelita dan luar biasa bijaksana bernama Alkmene. Tetapi Alkmene sudah memiliki seorang suami bernama Amphitryon yang sangat mencintainya. Pergi berperang membela bangsa dan meninggalkan Alkmene sendiri di rumah. Amphitryon melakukan ekspedisi melawan kaum Tafos dan kaum Telebos. Melihat kesempatan besar ini, Dewa Zeus tidak tinggal diam. Dewa Zeus menyusun sebuah strategi untuk mendapatkan gadis cantik Alkmene. Sebagai seorang dewa, Dewa Zeus dapat mengubah dirinya menjadi apapun yang ia inginkan. Dewa Zeus menyamar sebagai Amphitryon dan mengunjungi Alkmene, memperpanjang waktu 1 malam menjadi 3 kali lebih lama. Malam itu berlangsung sangatlah lama. 72 jam Dewa Zeus bersama gadis cantik Amphitryon. Dewa Zeus meniduri gadis cantik Alkmene yang menyebabkan Alkmene hamil. Keesokan harinya, Amphitryon yang asli pulang dengan selamat membawa kabar bahagia karena ia telah memenangkan pertempuran melawan kaum Tafos dan menumpas habis keturunan kaum Telebos. Amphitryon yang asli kembali ke rumah untuk menemui Alkmene. Setelah itu, Amphitryon pun bersetubuh dengan istrinya dan menyadari bahwa Alkmene sudah tidak perawan. Amphitryon terkejut bukan main. Alkmene yang kebingungan mengatakan kepada Amphitryon bahwa Amphitryon datang pada malam sebelumnya dan tidur dengannya. Sebelum Amphitryon mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada istrinya, Alkmene, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Mendengar penjelasan Alkmene, Amphitryon menjadi sangatlah marah. Di tengah amarah dan kesedihan yang mendalam, Amphitryon kemudian mendapat penjelasan dari Teiresias, seorang peramal dari kota tempat tinggalnya di Tebes. Peramal itu melihat sesosok dewa yang sangatlah kuat, mengubah dirinya menjadi dirimu. Amphitryon ragu akan hal tersebut. Tetapi peramal tersebut meyakinkan bahwa istrinya Alkmene sudah disetubuhi oleh seorang dewa. Amphitryon dipenuhi marah akan dewa yang melakukan hal tersebut kepada istrinya Alkmene. 9 bulan setelah tragedi kunjungan Dewa Zeus menemui Alkmene, dari singgasananya di Olympus, negeri para dewa, Dewa Zeus berkata di hadapan para dewa Olympus, "Sebentar lagi akan lahir seorang manusia yang merupakan keturunanku. Ia akan menjadi raja dan bersama denganku akan memerintah di Olympus." Dewa Zeus telah mengetahui tentang bayi yang dikandung Alkmene dan Dewa Zeus menamai bayi tersebut Hercules. Mendengar hal tersebut, Dewi Hera yang merupakan istri sah Dewa Zeus sangatlah marah dan berusaha mencegah Hercules menjadi raja. Hera menyuruh putrinya Dewi Eletia, Dewi Kelahiran, untuk menunda kelahiran Hercules. Dewi Eletia mendatangi ruang persalinan Alkmene. Ia duduk bersila serta menyatukan jarinya dan membuat Alkmene mengalami kesulitan yang sangat mendalam untuk melahirkan Hercules, bayinya.
7 hari 7 malam, Alkmene mengalami penderitaan dan kesakitan yang sangat mendalam. Alkmene mengulurkan tangan dan memohon pada Dewi Eletia, sang dewi kelahiran. Sebagai seorang dewi kelahiran, Dewi Eletia sangat peduli terhadap ibu yang akan melahirkan seorang bayi. Dewi Eletia tidak dapat melihat penderitaan Alkmene lebih lama lagi. Namun, ketika Dewi Eletia akan membantu kelahiran Alkmene, ia diperintahkan oleh ibunya Dewi Hera untuk menghentikan kelahiran itu. Mendengar perintah Dewi Hera, Dewi Eletia tidak dapat berbuat apa-apa. Kemudian, Dewi Eletia melipat tangan dan menyilangkan kedua kakinya. Dewi Eletia mengucapkan sebuah mantra untuk mencegah Alkmene melahirkan. Alkmene berjuang melawan rasa sakit, mengutuk langit, dan semakin sekarat. Mengetahui apa yang terjadi, Galantis, seorang pelayan Alkmene, mengamati tindakan Dewi Eletia dan dengan cepat menyimpulkan rencana Dewi Hera. Galantis memulai sebuah rencana untuk menyelamatkan Alkmene dari penderitaan dan kesakitan karena tidak dapat melahirkan. Galantis mengelabui Dewi Eletia dengan mengatakan bahwa Alkmene telah melahirkan anaknya dengan selamat. Mendengar hal tersebut, Dewi Eletia terkejut dan langsung melompat. Begitu Eletia melompat, Alkmene terbebas dari mantra dan akhirnya terbebas dari mantra Dewi Eletia. Dewi Eletia yang merasa tertipu oleh Galantis menghukum Galantis dengan mengubah tubuh Galantis menjadi seekor musang buangan dan hidup menderita dalam sisa hidupnya. Sebelum Alkmene melahirkan Hercules, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Alkmene yang menderita dan masih susah melahirkan anaknya, memohon kepada Dewa Zeus, dan dengan kekuatan Dewa Zeus melempar petir dan kilat, dan secara ajaib Alkmene dapat melahirkan Hercules dengan selamat. Setelah gagal mencegah kelahiran Hercules, Dewi Hera mengirim 2 ekor ular berbisa untuk membunuh Hercules yang masih bayi di tempat tidurnya. Melihat 2 ekor ular, Hercules yang masih bayi memainkan tubuh ular tersebut seperti sebuah mainan dan mencekik kedua ular itu dengan kedua tangannya sampai mati. Ketika mengetahui hal ini, Amfitrion, suami Alkmene, menyadari bahwa Hercules adalah keturunan dewa. Terkejut dengan kenyataan yang ada, Amfitrion memanggil seorang peramal bernama Tiresias. Tiresias meramalkan masa depan yang tidak biasa untuk Hercules. Hercules akan mengalahkan dan membunuh banyak monster. Setelah Hercules beranjak dewasa, ia mencari seorang pendamping hidupnya di Tebes. Melihat seorang gadis yang cantik, membuat hati Hercules jatuh cinta kepadanya. Tak lama setelah bertemu gadis cantik itu, Hercules menikahi gadis itu yang ternyata adalah putri Raja Kreon. Gadis tersebut bernama Megara. Dewi Hera yang masih membenci Hercules menyusun sebuah rencana jahat untuk menjatuhkan Hercules. Dewi Hera membuat Hercules
menjadi gila dan kehilangan kendali atas dirinya. Dalam kegilaan yang disebabkan oleh Dewi Hera, Hercules membunuh anak-anaknya dan Megara istrinya. Kegilaan Hercules semakin menjadi-jadi. Setelah bertahun-tahun dalam kegilaan, akhirnya Hercules bertemu dengan Helebore dan Antikreus yang dapat menyembuhkan kegilaan yang dialami Hercules. Setelah sembuh, Hercules menyadari apa yang telah dia lakukan dan melarikan diri ke Oracle of Delphi, tempat para peramal memberikan nasihatnya. Hercules berniat untuk mengakui dosanya dan menebus segala kesalahannya. Tetapi tanpa sepengetahuan Hercules, ternyata Oracle diperintahkan oleh Dewi Hera. Hercules diberikan nasihat untuk melayani Raja Eurystheus selama 10 tahun dan melakukan tugas apapun yang diminta oleh Raja Eurystheus. Raja Eurystheus memutuskan untuk memberi Hercules 12 pekerjaan yang terkenal dengan sebutan 12 pekerjaan Hercules. Sebelum Hercules melakukan perjuangan untuk menyelesaikan 12 pekerjaan Hercules, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Hercules bergegas pergi menemui singa Nemea setelah menyelesaikan pekerjaan pertamanya, yaitu membunuh singa Nemea. Hercules memiliki tugas kedua untuk membunuh Hydra. Hydra adalah seekor monster berbentuk ular berbadan naga yang memiliki 9 buah kepala. Jika setiap salah satu kepalanya dipotong, maka kepala tersebut akan tumbuh dan membentuk 2 buah kepala yang baru. Hydra juga memiliki nafas yang dapat memusnahkan segala sesuatu yang terkena hembusannya. Darah Hydra juga dapat meracuni segala makhluk hidup, bahkan para dewa sekalipun. Pada saat Hercules dalam perjalanan menemui Hydra, ternyata Hydra sedang keluar dari sarangnya untuk meneror pemukiman penduduk di sekitarnya. Setelah tiba di rawa Danau Lerna yang merupakan sarang Hydra, Hercules menutupi mulut dan hidungnya dengan kain untuk melindungi dari asap beracun. Hercules memanah sarang Hydra dengan panah api dan pergi menghadapi Hydra dengan bersenjatakan sabit yang merupakan pemberian seorang dewa kepada Hercules. Namun, setiap kali Hercules memotong salah satu kepala Hydra yang terpotong akan tumbuh menjadi 2 kepala baru yang lebih kuat dan ganas dari sebelumnya. Menyadari hal tersebut, Hercules lalu menemukan bahwa Hydra memiliki 1 kepala yang abadi. Hercules menyadari bahwa ia tak akan pernah bisa mengalahkan Hydra sendirian. Maka Hercules pergi meminta bantuan kepada keponakannya, Iolaos. Iolaos membantu Hercules memikirkan cara untuk mengalahkan Hydra. Setelah berpikir panjang, Iolaos mendapatkan ide dari Dewi Athena. Dewi Athena berkata, jika Hercules ingin mengalahkan Hydra, Hercules harus menggunakan obor untuk membakar kepala Hydra yang baru saja terpotong. Dengan cara tersebut, kepala Hydra tidak akan tumbuh lagi. Mendengar saran tersebut, Hercules memotong setiap kepala Hydra dan mencelupkan pedangnya pada darah beracun Hydra, serta menggunakannya untuk membakar setiap leher yang Hydra pernah miliki. Dewi Hera yang sedang berada di Olympus mengamati pertarungan Hercules melawan Hydra dan melihat keadaan Hydra yang hampir kalah.
Dewi Hera mengirim seekor kepiting raksasa bernama Karsinus. Karsinus diperintahkan Dewi Hera untuk membantu Hydra membunuh Hercules. Karsinus memikirkan sebuah rencana untuk mengalihkan perhatian Hercules. Karsinus dengan cepat menggali tanah dan keluar tepat di bawah kaki Hercules. Dengan cabit besarnya, Karsinus mencapit kaki Hercules yang menyebabkan kesakitan yang teramat sakit bagi Hercules. Melihat kakinya dicapit Karsinus, Hercules menjadi sangat marah dan menginjak tubuh Karsinus berkeping-keping. Akhirnya, Karsinus mati diinjak oleh Hercules, dan Hercules kembali menghadapi Hydra. Hercules memotong seluruh kepala Hydra dan memotong seluruh kepala terakhir yang Hydra miliki. Mengetahui Hydra memiliki satu kepala abadi, Hercules memotong kepala abadi Hydra dan menguburnya di bawah sebuah batu besar dan membiarkan Hydra hidup abadi di dalam tanah. Melihat kesetiaan Hydra dan Karsinus kepadanya, Dewi Hera sangat terharu dan mengangkat Hydra dan kepiting raksasa Karsinus ke langit menjadi konstelasi rasi bintang Hydra dan Karsinus. Rasi bintang kepiting raksasa Karsinus yang sekarang kita kenal sebagai rasi bintang Cancer. Inilah kisah mitologi Cancer yang sekarang kita kenal sebagai zodiak keempat pada rasi bintang. Penasaran dengan kisah mitologi zodiak lainnya? Kalian dapat tuliskan zodiak kalian pada kolom komentar dan keinginan kalian kisah zodiak apa lagi yang akan kita bahas selanjutnya. Terima kasih telah menonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.